Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, kesehatan, kelapangan rezeki, panjang umur selalu terlimpahkan pada teman-teman semua, sobat pejuang skripsi yang akan mempersiapkan ujian komprehensif. Baiklah, dalam kesempatan ini kita akan sharing tentang rumus Lemeso. Rumus Lemeso ini, jika populasi jumlahnya tidak diketahui dengan pasti, maka kita sebagai peneliti bisa menggunakan rumus Lemeso. Beberapa contoh penggunaan rumus Lemeso dalam beberapa jurnal yang kami gunakan sebagai rujukan. Literatur yang kami gunakan dalam rumus Lemeso ini adalah bukunya yang berjudul Besar Sampel dalam Penelitian Kesehatan. Pengarangnya Lemeso dan kawan-kawan, yang diterjemahkan oleh Dr. Gigi Dibyo Pramono, Fakultas Kedokteran Gigi UGM, yang diterbitkan oleh Gajah Mada University Press tahun 1997, yaitu kotanya di Yogyakarta. Ini bukunya teman-teman. Besar Sampel dalam Penelitian Kesehatan Lemeso, kemudian penerbitnya Gajah Mada University Press. Kemudian ini pengarangnya, ya. Kemudian diterjemahkan oleh Dr. Gigi Dibyo Pramono. Kemudian tahunnya yaitu September 1997. Kemudian beberapa contoh yang bisa teman-teman untuk searching di Google Scholar di halaman 3, 4, dan 5, yaitu yang pertama populasinya yaitu pembeli atau konsumen yang pernah melakukan pembelian di minimarket Omi King Mart di Candi Sidoarjo. Pengarangnya atau penelitinya yaitu Ika Wulandari di tahun 2015 dengan judul Analisis Pengaruh Bauran Eceran terhadap keputusan pembelian pada minimarket Omi King Mart Candi Sidoarjo. Adapun judul yang kedua yaitu populasinya pembeli atau konsumen yang mengkonsumsi mie instan, yang diteliti oleh Prastiwi di tahun 2020 dengan judul Analisis Pengaruh Tren Budaya, Brand Ambassador, dan Harga terhadap Purchase Intention. Kemudian yang ketiga populasi yang digunakan yaitu pembeli atau konsumen yang pernah melakukan pembelian bedak muka padat Wardah Kosmetik, yang diteliti oleh Sonia Fuji Lestari tahun 2020 dengan judul Dampak Media Iklan dan Promosi Penjualan terhadap Keputusan Pembelian Produk Bedak Muka Padat Wardah. Kemudian kita jelaskan bagaimana tentang rumus Lemeso, di mana N sama dengan Z kuadrat dikalikan dengan P dikalikan dengan 1 min P dibagi dengan Z dibagi dengan D kuadrat, di mana N adalah sampel yang kita cari, kemudian P adalah proporsi populasi yang tidak diketahui jumlahnya. Jadi disarankan di sini di dalam bukunya Lemeso ini P, kalau jumlah populasi tidak diketahui silahkan menggunakan 0,5. Kemudian D menunjukkan jarak pada kedua arah. Kemudian Z mencerminkan berapa galat baku jauhnya dari nilai rata-rata. Untuk Z disarankan karena kita penelitian ekonomi, maka kemarin disarankan yaitu tingkat kepercayaan 95%. Jadi pada tingkat kepercayaan 95% maka nilai Z-nya 1,96. Kemudian di bawah itu adalah nilai P-nya. Jika nilai P 0,5 maka P dikalikan 1 min P maka nilainya 25. Rumus tersebut ada di bukunya Lemeso yaitu di halaman 2. Ini teman-teman.
Ini rumusnya. N sama dengan Z kuadrat dikalikan dengan P 1 min P dibagi D kuadrat di halaman 2. Oleh karena itu disarankan bahwa bila peneliti tidak mengetahui besarnya P dalam populasi, memilih P sebesar 0,5. Ini penjelasan tadi ya. Jadi nilainya P-nya bisa digunakan 0,5. Kemudian jika masing-masing ingin ketahui, teman-teman bisa melihat di sini. Dua kanan ini ya, ini adalah nilai Z-nya, ini nilai D-nya. Nilai D ini bisa menggunakan 10%, bisa menggunakan 5%, dan ini adalah nilai P-nya. Oke, sekarang kita praktekkan untuk menghitung nilai daripada rumus Lemeso-nya. Seorang peneliti ingin mengetahui proporsi pembeli atau konsumen yang pernah melakukan pembelian di minimarket Omiking Mart di Sandi Sidoarjo. Dengan anggapan akan dipilih sampel acak sederhana dengan menggunakan jarak D 10%. Jadi yang diinginkan D-nya adalah 10% di bawah dan di atas proporsi yang sesungguhnya dengan kepercayaan sebesar 95. Jadi nilai D-nya digunakan 10%, P-nya 0,5, sedangkan nilai Z-nya digunakan tingkat kepercayaan 95%. Dari sini bisa diketahui nilai Z adalah 1,96 kuadrat, kemudian P-nya digunakan yaitu 0,5 dikalikan 1 min P 0,5, maka akan di sini ketemu 0,25. Jadi jika P 0,5 maka di sini nilai P-nya ini adalah 0,25. Kemudian 1,96 dikuadratkan akan mendapatkan nilai 3,8416. Kemudian D 10%, maka 0,1 dikalikan 0,1 maka akan diperoleh nilai 0,01. Kemudian dibagi akan mendapatkan nilai 96,04. Jadi dibulatkan menjadi 96. Jadi sampel berukuran 96 responden ini, 96 pembeli atau 96 konsumen akan diperlukan agar dicapai tingkat kepercayaan 95% dalam pendugaan proporsi populasi pembeli atau konsumen yang pernah melakukan pembelian di minimarket Omiking Mart di Sandi Sidoarjo. Jadi teman-teman bisa melihat di sini ya, dengan P 0,5, kemudian D 10% dan Z 95% ya, tingkat kepercayaan, maka di sini akan ada tabel. Tabel yang pertama yaitu tabel dengan tingkat kepercayaan 99%. Kemudian tabel yang kedua yaitu dengan tingkat kepercayaan 95%. Ini adalah nilai P dan ini adalah nilai D. Tadi ditentukan nilai P adalah 0,5. Ini teman-teman. Ini nilai daripada P-nya. Kemudian nilai D-nya ditentukan nilai D yaitu 0,10 atau 0,1. Jika ini kita tarik dari 0,10 sampai 0,5 nilai P-nya, maka akan ketemu di sini 96. Jadi di sini dengan P 0,5 dan D 0,10 maka akan diketahui jumlah responden berdasarkan rumus Lemeso dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95%, maka jumlahnya adalah 96 responden. Demikian teman-teman yang bisa kita sharingkan tentang rumus Lemeso. Semoga bisa bermanfaat dan membawa barokah untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.